Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya sampai di sini ya, doa Yabes kembali terjadi pada diri saya. Ya, sebelum saya mulai, saya mau ucapin terima kasih Bapak Ibu Gembala di sini ya, Bapak Yesus dan juga Ibu. Saya dikasih kesempatan sampai di sini coba. Jadi itu doa Yabes diperluas daerah. Dari Jakarta Selatan saya meluncur sampai Bekasi. Saya diberkati berlimpah dengan rasa percaya coba. Ini saya ini orang yang masih diproses sama Tuhan, 13 tahun saya diproses oleh Tuhan. Hari ini saya dipercaya mimbar-mimbar, bahkan mimbar sampai di Bekasi ya. Ini kemuliaan buat Tuhan. Saya sendiri hari ini, saya Tamarga dari Tuan Kota. Saya hari ini adalah jemaat GBI saya, GBI berada 1F ya. Saya di Gajah Mada, di Gajah Mada, Hotel Gajah Mada. Keren banget. Di Gajah Mada. Kalau hari-hari ini biasanya orang-orang udah nggak kenalin saya, generasi-generasi ini ya, Gen Z. Kalau milenial nggak ada yang kenalin saya. Kalau kolonial ya pasti kenalin, pasti. Kita dari era yang sama soalnya. Di gereja saya sendiri gitu, kita kenalan dulu ya, biar sayang, tak kenal maka kata sayang. Kan khotbahnya ketiduran lagi. Di gereja saya itu kebanyakan tuh etnis Tionghoa, Bu. Iya kan ya. Jadi suami saya kan Ambon tapi Cina. Jadi papa mertua saya Ambon, mama mertua saya Cina Bangka. Cina ya, Cina bukan tua. Cina Bangka. Bukan tua. Mama mertua saya selalu ingetin sama semua jemaat, mama Cina bukan tua. Dari Bangka. Jadi kalau ada yang kenalin saya di daerah Gajah Mada itu kan kota ya. Saya pernah tuh kalau yang kenalin saya tuh suka bikin saya berdebar-debar. Bapak-bapak biasanya. Kayak masuk. Kita marah. Ibu ingat nggak? Ibu dulu sering telepon saya malam-malam. Malu. Gitu. Itu nggak jauh Pak, Bu. Kalau nggak dari penjudi bola dulu ya, bareng sama saya, atau bandarnya sekalian. Puji Tuhan sekarang semua udah ketemunya di gereja, semua udah ditarik ya kan ya? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau ibu-ibu yang masih kenalin saya itu juga nggak jauh-jauh dari ibu-ibu yang dulunya suka gibah, ya kan? Iya, orang saya membawa acara terfavorit untuk acara gosip, pasti semua kan jemaat zaman dulu, ya kan? Tapi sekarang udah ketemu di gereja juga. Jadi Tuhan udah tarik-tarikin tuh ibu-ibu sama bapak-bapak semuanya kembali ke gereja ya, termasuk dengan saya. Puji Tuhan. Nah itu 10 menit supaya tahu bahwa Tuhan itu juga sabar banget memproses saya ya. Jadi saya akan buka dengan kesaksian karena urusannya sama khotbahnya juga. Khotbahnya itu boleh ditayangin ya slide-nya ya. Christ likeness itu kelemah lembutan. Jadi apa sih ini Christ likeness? Kayaknya susah gitu ya, padahal segala sesuatu yang urusannya itu mirip sama Tuhan. Ya kan ya? Kita ini kan panggilan tertinggi dari orang percaya itu kan apa coba? Saya tuh baru ngerti ya, yang mulia dari seseorang tuh bukan profesinya. Jadi hari ini kita nggak perlu berbangga dengan profesi kita, dengan apa yang kita punya gitu. Yang kita mesti bangga itu sebenarnya dengan panggilannya kita. Yang mulia itu adalah panggilannya kita, bukan profesinya. Nah panggilan tertinggi dari orang percaya itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara di sini bisa jadi lawyer, bisa jadi dokter, pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa, itu nggak penting. Tapi saya bisa lihat dari sini kesamaan dan keseragaman kita hari ini adalah panggilan kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Apapun itu, bahkan supir mikrolet sekalipun, dia bisa duduk bersama-sama dengan kita dan menjadi seragam. Kenapa? Cara dia nyetir mikrolet itu akan ngasih pesan ke sama orang. Apakah dia serupa dan segambar dengan Kristus? Itu saudara ya. Kristus membawa keselamatan bukan kecelakaan. Jadi supir mikrolet kalau dia orang percaya, dia mesti nyetir itu, dia harus punya karakter memberi keselamatan. Supir yang ugal-ugalan, itu dia nggak serupa dan segambar. Dia tidak menjalani panggilannya sebagai orang percaya. Itu ya. Juga ibu-ibu kalau besok nawar sayur, ingat ya Bu, saya nggak bilang lo nggak boleh nawar sayur, tetap tawar Bu, tetap. Bapak-bapak yang namanya nawar sayur selisih 2.000 prestasi. Tapi kalau kita nawar, kita juga harus ingat serupa dan segambar dengan Kristus. Kristus itu bawa segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bukan kepahitan.
Jadi kalau nawar tukang sayur jangan sampai dia pahit. Tetap tawar, tapi ingat panggilan kita, serupa dan serupa dengan Kristus. Nah itu gimana caranya gitu ya? Kita belajar ada satu, Kristus itu waktu dia datang, itu lemah lembut banget. Lemah lembut. Dan karena Kristus yang 100% manusia dan 100% Allah itu punya kelemah lembutan ini, dia menguasai bumi. Dia ngerti gitu bagaimana cara menaklukkan dunia. Hari-hari ini saya dan juga saudara itu diminta oleh Tuhan untuk jadi pendoa-pendoa yang bisa berdiri bagi bangsa, bagi keluarga, bagi daerah kita. Itu nggak bisa terjadi saudara kalau saya dan saudara itu nggak ngerti kekuatan yang kita miliki. Kalau saudara dan saya hari ini nggak ngerasa kita menang dulu dan berdaya, boro-boro kita bisa doain kota, boro-boro kita bisa doain negara. Kalau bahkan kita nggak ngerti bagaimana cara kita menguasai diri kita sendiri, dunia rasanya jadi tertutup buat kita. Nah ini saudara ya, kita pahami dulu apa sih, gimana sih di Alkitab itu diaturnya gimana sih? Siapa sih orang-orang yang dibilang nama Alkitab itu orang-orang yang memiliki bumi? Siapa sih di Alkitab itu yang dibilang katanya orang-orang yang bisa menaklukkan dunia? Dia ngerti jalan-jalan, dia ngerti belokan-belokan, dia ngerti arah-arah berkat. Siapa ya orang-orang itu? Pasti hidupnya enak banget, effortless, gak pakai cara yang susah-susah. Dia bisa jalan sesuai dengan tuntunan. Nah di Alkitab tuh ini kita lihat ya slide selanjutnya, Matius 5 ayat 5. Nah ini tangkap saudara. Siapa mereka yang memiliki bumi? Siapa yang orang-orang yang hari ini ngerti belokan-belokan bahkan gang buntu yang ada di dunia? Ini orang yang ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini saudara, kalau Alkitab itu pasti ya dan amin ya. Itu nggak bisa terbantahkan. Jadi ketika Alkitab bilang mereka yang memiliki bumi adalah mereka yang lemah lembut dan mereka berbahagia, itu dan ya dan amin saudara. Sementara kalau kita lihat ya, saya sambil lihat jam, saya kan gitu. Kalau khotbah tuh saya panjang loh, 1,5 jam. Nelo. Jadi dibilang di sini ya berbagai orang yang lemah lembut. Padahal definisi menguasai dunia, coba kalau kita lihat dunia, nggak ada tuh lemah lembut. Orang yang memiliki dunia, mengerti dan juga menguasai bumi itu orang yang apa? Yang paling hebat, kuat, cepat. Mereka harus membuktikan itu, benar kan saudara? Tapi di sini dibilang yang lemah lembut justru lemah lembut. Kok kayaknya kita tuh kontradiktif ya sama dunia. Oh memang seperti itu. Tapi terjemahan yang ada di dalam Alkitab, kalau kita bongkar saudara, wah ternyata jangan main-main. Coba kita lihat dulu ya selanjutnya. Ini pengertiannya dunia nih. Pengertiannya dunia itu akan selalu seperti ini. Kunci keberhasilan dari seseorang untuk dia bisa tetap jejak di atas dunia itu kekuatan. Makanya orang kan selalu dibilang gitu ya, kasih orang itu satu posisi, nanti akan kelihatan bagaimana dia mempergunakan kekuatannya itu untuk banyak hal, untuk banyak hal. Dan itu sudah terjadi di dunia ini saudara. Tapi kok Alkitab tetap kekeh aja gitu. Dan itu tetap kita harus imani bahwa itulah yang iya dan amin, kelemah lembutan saudara. Bahwa kunci keberhasilan untuk memiliki bumi itu bukan dari kekuatan yang seperti dunia definisikan. Yesus mengatakan bahwa orang yang lemah lembut itu yang menang. Nah sekarang kita mau lihat ya, lemah lembut seperti apa sih? Lemah lembut di sini saudara, ini bukan soal lemah gemulai. Jadi yang namanya lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai. Lembut itu nggak sama dengan lembek. Hari ini kita akan belajar, kita ini sebenarnya lembut apa lembek. Karena hanya yang lembut yang hari ini itu bisa napak di dunia yang sedang Tuhan titipkan. Dia punya kekuatan dan keberhasilan, kemampuan untuk mengelola apapun yang sedang Tuhan percayakan, tanpa menjadi orang yang obsesif, tanpa menjadi orang yang khawatir. Lemah lembut itu bukan berarti dia nggak kuat atau dia rapuh, saudara. Lemah lembut yang dicatat di dalam Alkitab, ini catat saudara. Lemah lembut yang dicatat dalam Alkitab, yang dijanjikan Tuhan untuk memiliki bumi adalah kekuatan di bawah kendali. Wah, jadi dia kuat, dia punya otoritas, tapi dia berada di sebuah kedaulatan. Ada kendali yang mengendalikannya, saudara. Selanjutnya kita lihat ya. Siapa yang punya? Kalau mau cari ya sebenarnya kita udah langsung cari aja yang ada di Alkitab. Di Alkitab itu enak loh saudara. Waktu saya akhirnya dipaksa oleh Tuhan ya kembali ke sekolah. Dan akhirnya saya sekolah teologi.
Tadi ada lagunya kita nyanyiin ya, teologi. Percayalah saudara, saya lulus dengan tidak nyogok untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup saya. Gimana mau nyogoknya? Semua dosennya pendeta. Gimana mau nyogoknya? Jadi saya betul-betul sekolah teologi, saya sekolah gitu. Karena Tuhan kan saya bilang gini, Tuhan saya mau ikut dong dari bagian dari amanat agung, saya mau memuridkan gitu. Terus Tuhan bilang gini, ini ngadi-ngadi ngana. Sekolah aja nggak pernah, punya karakter murid aja nggak pernah gitu, punya telinga murid nggak pernah. Jadi saya memuridkan diri saya sekolah. Jadi percayalah saya berhadapan dengan Ibrani yang pertama itu. Nangis saya selesai. Di situ puji Tuhan Ibrani selesai, Yunani datang. Saya hadapi lagi nangis. Saya ingat lagu itu, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan. Terus saudara. Tapi di Alkitab ketika saya sekolah teologi, saya banyak belajar gitu ya. Alkitab itu ternyata kalau dia udah terjadi di perjanjian lama, dia terjadi di perjanjian baru, dia juga terjadi di zaman now ini. Jadi kalau itu sudah ada, sudah pernah kejadian di perjanjian lama, percayalah saudara, Tuhan juga udah punya solusinya atas apapun masalah saya dan juga saudara hari ini. Tapi kan ini Tuhan, kreativitasnya kan ilahi. Kita nggak bisa bilang bahwa dia akan menyelesaikan dengan cara yang sama di perjanjian lama atau perjanjian baru. Zaman now ini Tuhan dahsyat. Nah paling enggak yang bisa kita tarik secara konsisten di dalam Alkitab, saya lihat ini aja 5 keteladanan Tuhan Yesus. Kalau kita mau belajar dari sosok yang sangat lemah lembut, udah pasti itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh punya 5 ekspresi. Di dalam Alkitab setidaknya ini yang saya ambil. Karena kalau saya ambil semua, beneran kita pulang hari Rabu. Jadi kalau kita lihat ya, ada ekspresi keteladanannya Tuhan, itu ekspresi kelemah lembutannya Tuhan Yesus. Coba lihat ya. Yang pertama, kita buka Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus tuh punya hati hamba dan dia melayani. Hanya orang yang lemah lembut, dia itu punya hati yang tempatnya di bawah, saudara, nggak bergerak. Kita buka Matius tadi ya, 10 ayat 45. Oke, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau dilihat itu anak manusia itu huruf kapital, jadi dia Allah. Tapi saudara, posisi dia begitu tinggi, dia nggak peduliin. Itu butuh kelemah lembutan, saudara. Dan kelemah lembutan model kayak begini, ini kekuatannya luar biasa. Hanya orang yang benar-benar punya kekuatan, dia bisa selembut ini. Biasanya orang kalau dia punya kekuatan, dia cenderung nggak lembut-lembut banget. Dia cenderung nggak mau berkorban. Tapi yang kita lihat untuk orang yang memiliki bumi itu adalah orang yang harus punya kelembutan seperti ini. Kita gampang loh untuk bisa lembut. Kenapa? Pas kita lagi nggak punya duit, atau kita lagi ya kan dia nggak punya posisi. Wah, kita lembut banget. Tapi coba kasih satu posisi, dan itu tinggi sekali. Kasih huruf kapital, dia tetap datang bukan untuk melayani, bahkan dia untuk melayani, bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia kasih, yang sebenarnya kalau dia nggak kasih juga nggak apa-apa. Nah itu kelemah lembutan. Itu janjinya, kriterianya orang ketika memiliki ini, dia mengenal jalan-jalan dunia, dia memiliki bumi. Itu yang pertama, saudara. Ekspresi kelemah lembutan yang pertama. Ekspresi yang kedua, kita balik ke slide yang tadi. Ekspresi kelemah lembutan yang kedua yang dicatat dalam Alkitab itu ini, slide yang tadi ya. Sebuah hati hamba. Dia tidak bersaing atau harus menang. Di 1 Petrus kita ngelihat ya, 1 Petrus 2 ayat 23. Tidak bersaing atau harus menang. Tapi dalam posisi sebetulnya bisa melakukannya. Kita baca 1 Petrus tadi ya. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, waktu dicaci maki, Tuhan tuh punya mulut tuh, dan Dia punya posisi sebenarnya, tapi Dia diam. Orang yang memiliki kelemah lembutan yang dijanjikan Tuhan bisa memiliki bumi. Ini adalah orang-orang yang gini. Dia udah punya posisi. Dan percayalah saudara, saya dan juga saudara, hari ini yang tadi saya bilang, saudara dan saya itu punya posisi. Jangan anggap kita hari ini nggak punya posisi. Dimanapun kita ditempatkan sekarang. Nah posisi itu yang membuat saya dan juga saudara ketika kita dicaci maki, apakah kita
punya kewaspadaan diri untuk tetap diam. Ini ingetin saya ya sama ingat cerita Yusuf ya. Waktu Yusuf itu dibuang sama saudara-saudaranya ya kan ya. Habis itu ketika Yusuf akhirnya menjadi, nih adik saya di sini Yakub itu dia lagi sekolah teologi juga. Dia selalu bilang Yusuf itu sebenarnya Kak kepala bulog katanya gitu. Jadi salah kalau dibilang tuh ada hamba Tuhan itu dia tidak masuk ke dalam struktur pemerintahan. Yusuf itu kepala bulog. Dia ngatur waktu itu makanan. Kakak-kakaknya datang dari Israel. Dia ngatur makanan buat bangsa Mesir waktu itu. Tapi terus datang kakak-kakaknya kan. Habis itu kakak-kakaknya bilang apa? Kakaknya bilang minta maaf gitu kan ya. Udah salah waktu itu. Terus Yusuf kan dia nggak balik tuh nyaci maki. Dia nggak bilang ya udah sih tuh sih I told you gue bener kan. Yusuf di situ bilang apa? Yusuf bilang, aku tahu kamu merancang-rancangkan hal-hal yang jahat buat aku, tapi aku juga tahu Allah merancangkan yang baik untukku. Untuk apa? Untuk hari ini. Dengan kejadian tragedi itu, hari ini aku dipercaya untuk apa? Mengelola makanan buat seluruh negeri. Termasuk apa? Termasuk dia, kakak-kakakku, bangsa Israel itu. Segala sesuatu mendatangkan hal baik. Ini saudara, ketika dicaci maki, diam aja. Walaupun berposisi benar, walaupun keadaan sudah membela kita, biasa aja. Orang-orang yang hari ini lembut, mereka melakukan ini. Orang-orang yang hari ini lembek, mereka pasti bilang ini. Ya kan, gue bilang juga apa? Ya kan, see, I told you before. Dari selatan, harus sedikit-sedikit English katanya. Saya juga nggak ngerti kenapa sih bilang anak Jaksel harus bahasa Inggris. Nggak ngerti saya di dunia ini ya. Nah ini nih saudara, ini yang kedua. Di sini kita bisa bedain hari ini saya lembut atau saya lembek. Waktu saya punya posisi itu ya. Selanjutnya ya, ekspresi yang ketiga saudara. Ekspresi yang ketiga dari kelemah lembutan para pemilik bumi itu adalah ini. Tidak membalas. Yang sama seperti yang tadi Lukas 23 ayat 34. Kita baca ya. Lukas 23 ayat 34. Ini juga adalah karakter dari mereka yang hari ini dijanjikan oleh Tuhan untuk memiliki bumi. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Coba lihat saudara. Ini posisi begitu tinggi dan dia tahu tugasnya dia itu benar. Saya yakin saudara sama saya juga kalau kita hari ini melakukan apapun itu kita tahu itu Tuhan sebenarnya sudah memposisikan kita untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi ketika ada orang datang saudara, ekspresi yang ketiga dari orang yang lembut, dia gak balas. Kenapa? Karena saya dan juga saudara secara mental kita gak punya karakter balas dendam lagi. Yang terjadi di perjanjian lama mungkin saudara, yaitu apa? Keadilan. Orang yang masih suka balas-balasan, hitung-hitungan gitu ya, ini begini, harus ini begini, itu tuh masih hidup sebelum hukum kasih datang. Saudara dan saya tuh hari ini tuh udah gak punya hukum lagi. Udah gak penting siapa yang salah, siapa yang benar saudara. Yang penting ada efek pertobatan. Kalau ada orang datang minta maaf gitu, ini gak perlu lagi kita bilang, gue maafin, soalnya gini. Ketika saudara maafin tapi masih ada kata soalnya, mendingan gak usah maafin karena itu masih lembek. Tapi kalau saudara udah bisa bilang maafin, nih ya, misalnya nih ya, kita suami-suami atau istri-istri begitu ada yang minta maaf duluan, udahlah bilang aja oke aku memaafkanmu, aku mengasihimu, udah gak usah diperpanjang lagi. Kita jangan pakai skrip film-film gitu, semua mesti dibahas gitu panjang. Gak usah Pak, begitu ada minta maaf. Ibu-ibu juga gitu, gak usah panjang. Ibu-ibu ini suka panjang-panjang kali kalau membahas sesuatu, pusing juga aku. Dulu saya juga gitu sih. Ya, soalnya kalau ibu-ibu tuh Pak ya, ini intermezzo sekali lagi ya. Bapak-bapak tuh ya Bu, tahu nggak kenapa kita tuh suka ribet? Ibu bapak-bapak senyum-senyum, biarin aja, tenang aja. Ntar mereka dimuridkan sama Pak Gembala. Ada masanya semua. Ya. Kalau bapak-bapak tuh ya Bu, kalau palanya dibuka, dia itu cuma satu loh hubungannya, langsung kecolokan. Jadi mau ngecas tuh ya, langsung kecolokan. Tuh bapak-bapak tuh Bu. Makanya bapak-bapak tuh orangnya fokus. Kita bicara profesi ya, mau apapun itu, mau pembalap kek, mau tukang masak sekalipun, desainer. Ibu-ibu pernah nemuin perempuan banyak laki-laki Bu. Kenapa? Karena mereka kalau di situ mereka fokus. Ibu-ibu nih kalau ini dibongkar Bu ya, aduh, ada wifi, infrared, bluetooth, telegram, segala jenis
jenis koneksi bahkan yang paling purbakala pun masih ada di sini. Kurang-kurangin aja Bu. Wifi, semua tuh ada di sini. Kita mulai kurang-kurangin Bu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya udah nggak ada lagi, udah nggak penting siapa benar siapa salah. Yang penting bertobat. Bertobat itu artinya apa? Udah nggak dilakuin lagi. Kita stop. Udah itu aja, ya. Nah ini kita belajar dari sini. Ketika kita bisa lakukan itu, kita lemah lembut, kita memiliki bumi. Dahsyat ya. Nah berikutnya yang selanjutnya ada ekspresinya lagi. Ekspresi yang keempat dari orang-orang yang punya kelemah lembutan itu adalah ini. Tidak merasa harus menggunakan hak atau mengalah. Kita buka Filipi 2 ayat 6-7. Dia tidak merasa harus menggunakan hak. Memang kita punya hak, saudara. Kita ini kan anak pemilik dan pencipta langit dan bumi, ya kan ya? Kita punya hak itu. Tapi ya udah, kita nggak usah apa itu namanya, flexing untuk hal yang nggak perlu. Filipi 2 ayat 7 ya. Yang walaupun dalam 6-nya mana tadi? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya itu untuk apa? Supaya orang itu bisa mendekat. Supaya orang itu bisa mengerti, dia itu bisa disentuh. Porsi kekristenannya dia itu dibiarin bersosialisasi dengan orang-orang. Nah itu saya dan juga saudara, setinggi apapun pangkat kita, itu menjadi sia-sia ketika apa? Saya dan juga saudara gak mau rendah hati, gak membiarkan diri kita itu disentuh oleh banyak orang. Berarti saudara mengasihinya masih pilih-pilih, memberkatinya masih pilih-pilih. Kita di sini bisa teriak-teriak, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Raja di atas segala raja. Pulang dari sini, saya yakin semua bilang, terima kasih Pak Gembala, terima kasih Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Habis ini saudara makan di Yoshinoya, ini bukan endorse. Saudara berkati enggak kasirnya? Pasti enggak, begitu kasirnya selesai ngitung. Terima kasih Bu, sama-sama. Kalau kasirnya bilang terima kasih Bu, bilang Tuhan berkati. Berkati juga yang ada di luar, justru harus lebih keras saudara. Di tanah Bekasi ini, saudara bisa teriakkan di sini Raja di atas segala raja. Yang di sini percaya, di sana kagak. Raja di atas segala raja, mana orangnya? Kagak pernah lewat. Karena kita nggak buka mulut, kita nggak mengosongkan diri. Kenapa? Ya udah, aku orang Kristen, aku udah selamat. You, good luck, suka-suka. Padahal kan mereka juga perlu dengar. Mereka perlu tahu pasukannya Tuhan. Nah ini saudara, kosongkan diri kita sebagai pemilik, anak dari pemilik dan pencipta langit dan bumi. Sentuh mereka. Salah satu cara paling praktis tuh gitu. Keluar dari gereja, jangan bilang sini doang, tuh tukang parkir di bawah 3 aja setiap hari. Wow, langsung mereka bilang ternyata banyak juga itu Raja di atas segala raja. Nggak ada yang percaya. Raja di atas segala raja, orang-orangnya dikit. Apalagi Bekasi nggak pernah kedengeran. Daerah hijau katanya gitu. Semakin hijau saudara, umuin. Itu gak akan bisa terjadi. Kenapa? Kalau saudara dan saya itu nggak ngambil rupa seorang hamba. Kita masih sombong gitu. Ntar kalau gue bilang gini nggak enak. Tuh kan saya sampai ngomong gitu. Kok nggak pernah sih bilang dong Tuhan berkati tuh orang mbak-mbak yang di WC. Hah, jangan deh, nggak enak gue. Ah, kok nggak enak? Anak raja di atas segala raja nggak enak. Ada yang salah. Kita nggak akan ditampar saudara. Hanya karena kita bilang Tuhan berkati. Sama mereka-mereka yang punya atribut berbeda dengan kita. Justru semakin atributnya berbeda, di situ saudara harus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, melepaskan semua-muanya. Untuk apa? Penyangkalan, memberkati, mengasihi. Nah, slide selanjutnya saudara ya. Ini ekspresi kelemah lembutan. Kalau hari ini saya dan juga saudara masih belum bisa melakukan itu, kita masih lembek. Makanya hari ini mungkin kita belum memiliki bumi. Dan yang terakhir itu Yesaya 53 ayat 3. Orang-orang yang lemah lembut itu dia punya hati yang bersedia dijadikan hancur. Kita baca di sini ya. Hatinya itu bersedia hancur. Itu artinya pengorbanan. Kenapa? Karena itulah Tuhan Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Gak apa-apa saudara. Hari ini mungkin dunia juga gitu. Pura-pura gak lihat. Terus saja tabur saudara. Itu orang lemah lembut. Terus saja tabur. Terus saja rendah hati. Kenapa?
Dunia itu bisa pura-pura nggak lihat saya dan juga saudara. Tapi dunia itu nggak bisa mengingkari perbuatan baik dan taburan baik yang saudara dan saya lakukan setiap hari. Mungkin mereka akan bikin gini, Tuhan berkati, ya apa nggak ngaruh. Bisa pura-pura nggak lihat. Tapi di dalam sini kesaksian roh itu tidak terbantahkan. Itu tertabur saudara. Dan Roh Kudus perlu tuai. Roh Kudus mau tuai apa kalau kita sebagai agen nggak pernah tabur? Kerja sama, collab. Makanya dibilang kita itu memiliki dunia. Kenapa? Karena kita bekerja sama dengan Dia yang mengerti jalan-jalan dunia. Kita tinggal tabur, saudara. Kita tinggal tabur, kita lakukan pekerjaan kita. Nah ini kita suka baper-baper. Kenapa? Kok kayaknya berbuat baik gak ada yang lihat. Ya kan ya? Waktu saya pertama kali diproses oleh Tuhan, saya udah khotbah tuh di gereja-gereja di Condet, Bekasi, gereja-gereja kecil, Sragen, Jawa, dengan jemaat 16 orang. Sementara di sana tuh udah bilang kan yang artis-artis ada yang bertobat, viral semuanya. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan perlu kita berproses, tapi yang penting konsisten. Nah hari ini coba lihat nih, jemaatnya banyak banget kayak begini, sampai Bekasi pula. Tapi itu kan masalah konsistensi, masalah kerendahan. Saya bukan bilang, wah hari ini tuh saya udah memiliki bumi. Enggak, kita sama-sama belajar saudara. Nah kalau hari ini aja Tuhan bisa perluas daerah saya sampai Bekasi, masa Tuhan gak bisa perluas daerah saya sampai ke mana yang lebih jauh lagi dari Bekasi? Saya suka sedih kalau misalnya bilang, hah kamu mau ke Bekasi? Udah bawa paspor? Gitu. Kenapa lagi Bekasi? Anak saya itu sekolah di Cikarang baru lulus. Kan saya sedih banget kalau misalnya kesana aja dibilang suruh bawa paspor. Itu ya saudara ya, dunia itu bisa pura-pura gak lihat, bisa pura-pura gak lihat, tapi dunia itu gak bisa mengingkari perasaannya mereka. Oh saudara dan saya itu selalu nabur hal baik, selalu memberkati. Ya kita ke slide selanjutnya. Wah, sudah memasuki masa injury time, perpanjangan waktu ada penalti. Slide selanjutnya ya, slide selanjutnya. Jadi ingat ya, orang-orang yang punya kelemah lembutan itu orang yang kayak gini. Waktu dia dalam posisi benar, dia punya kekuatan, dia punya segala sesuatunya buat balas, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Itu orang yang lemah lembut. Kalau kita masih pengen sesuatu yang sifatnya harus setimpal, itu lembek saudara. Nah itu tidak memiliki bumi. Orang yang benar-benar kuat, yang justru bisa lemah lembut. Gak mungkin kita bisa pikul salib. Tuhan Yesus itu gak mungkin kalau dia hatinya gak lembut banget dan itu kuat banget, dia gak mungkin tuh setia bawa salib buat orang percaya dan juga yang gak percaya, Yahudi dan non-Yahudi. Itu butuh satu kekuatan. Dunia gak bisa saudara, dunia gak bisa. Maka yang bisa di dunia ini itu cuma saya dan saudara. Kenapa? Karena kita collab, kita bekerja sama dengan yang memberi kekuatan itu. Orang yang lemah, dia kalah dengan dorongan emosi saudara. Dia pasti marah, pasti. Karena marah itu adalah reaksi termudah dan termurah dari seseorang ketika dia udah gak punya lagi kebahagiaan. Dan ketika orang marah saudara coba lihat di sini ya. Hal pertama yang dicuri iblis ketika saudara dan saya marah itu apa? Bahagia. Iya, damai sejahtera. Bahagia. Makanya dibilang di situ berbahagialah orang yang lemah lembut. Kenapa? Kalau reaksi kita nggak lagi marah, iblis nggak bisa curi kebahagiaan kita. Maka kita berbahagia. Saya selanjutnya saudara. Nah ini kuncinya. Kenapa sih yang namanya lemah lembut itu juga selalu dekat dengan sesuatu yang rendah hati. Karena dia kayak air, lemah lembut itu kayak air. Dia ngalir aja, dia ngikut aja. Tapi air baru terlihat bergerak, dia baru terlihat aktif. Itu ketika apa? Ketika dia menemukan tempat yang rendah. Dia membiarkan dirinya itu dibawa oleh sebuah kerendahan, saudara. Gak pernah tuh saya ngeliat ada air yang begitu deras itu, tapi dia jalannya ke atas. Oh saudara pernah ketemu itu ya? Ada air terjun, tapi dia terjunnya ke atas. WhatsApp saya, oke? Foto. Nanti kita viralkan. Gak pernah kejadian itu saudara. Dan dunia hari ini tuh tahu loh. Pernah dengar kan katanya bahkan batu pun kalau ditetesin air setiap hari bolong. Dunia yang bilang. Tapi dunia gak ngerti cara melakukannya. Dunia tuh obdok saudara. Ngomong doang, tapi mereka gak ngerti apa yang mereka ucapkan. Air pada saat dia terjadi pergesekan, batu itu juga bisa adjust. Dia bisa menyesuaikan dengan air. Tapi air itu ngerti bagaimana mainnya. Nah saya dan juga saudara adalah orang yang ngerti bagaimana air harus bermain di dunia ini.
Itulah kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan adalah kekuatan yang sejati. Selanjutnya, ini kita sebelum saya tutup, ini kita bisa cek kenapa saya senang banget ya sama khotbah tuh, dia harus bisa cek dengan cara natural dan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau nggak semua kan nanti nyari bala, Pak tolong cek saya dong, doain saya dong. Padahal udah dibilangin saya dan saudara hari ini tuh bisa ngecek secara natural. Hari ini saya dan saudara sebetulnya kita punya otoritas yang sama untuk ngecek sendiri. Nah ya, yang dibilang cara meluapkan bukan berarti orang yang lemah lembut gak bisa marah. Orang lemah lembut itu pasti marah juga. Tuhan Yesus juga marah kok di bait Allah. Kita baca di sini ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Ada di Amsal 16 ayat 32. Orang lemah lembut bisa marah, saudara. Tapi bagaimana kita mendeteksi dia lemah lembut atau dia lembek? Dari caranya, saudara. Orang yang lemah lembut itu dia akan marah kepada pihak yang tepat, dengan porsi yang tepat, di saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan tujuannya juga tepat. Kalau kita kan gitu, dulu saya kan di sini sumbunya pendek. Percayalah, dulu saya nggak ada sumbunya. Biar ibu ada yang angkat tangan, saya dulu nggak ada sumbunya. Belum ada masalahnya saya udah marah. Bayangin, coba. Nah, orang yang lemah lembut itu kalau dia marah itu ke posisi yang tepat. Dulu saya marah sama hidup sebetulnya. Ya kan ya, saya kepahitan, saya punya rumah tangga yang tidak menyenangkan, saya punya keluarga yang selalu membuli, saya punya teman-teman yang tidak mengasihi, saya perempuan mandul. Saya marah sama hidup saya. Giliran mbak saya tuh asisten rumah tangga bawa baju salah setrika doang, saya marahin dia itu ya, levelnya itu ya udah sambal mercon, saudara. Seolah-olah dia habis bakar rumah. Nah itu nggak bisa kayak gitu tuh, saya lembek banget. Makanya saya dunia itu makin tertutup buat saya. Kenapa? Yaitu saya nggak bisa deteksi diri saya. Saya lampiaskan kemarahan saya kepada orang yang nggak tepat. Marah saya itu pada hidup saya. Saya nggak berdamai sama hidup saya lampiaskan sama asisten rumah tangga. Nah ini saudara, cara kita sekarang ngerti, kita orang yang punya kelemah lembutan, dia ngerti layer kemarahannya, sehingga dia bisa sampaikan kepada orang yang tepat dengan level yang tepat juga. Itu saudara ya. Karena segala sesuatu yang baik, kalau kita tidak sampaikan dengan cara yang baik, hasilnya baik. Ya. Selanjutnya, ini yang kedua. Orang yang lemah lembut ya, berdasarkan Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang yang lemah lembut, kasih dia posisi bahwa dia benar, saudara. Orang yang lemah lembut, dia bereaksi terhadap kebenaran itu ya, indikasinya adalah dia nggak sotoy. Itu yang saya bilang tadi. Ketika dia dalam posisi benar, ada orang yang minta maaf sama dia, ya udah dia maafin gitu aja. Dia nggak perpanjang, saudara. Dia akan menerima dengan senang hati, dengan motivasi yang tulus itu apa? Udah nggak penting siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting ada pertobatan, ini tidak akan terulang kembali. Itu saudara. Hanya orang berikan dia posisi di mana dia benar, lalu cek dia lemah, dia lembut atau dia lembek. Dari sini saudara. Dan yang ketiga, cara menghadapi perselisihan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Hanya orang yang lembut ketika menghadapi perselisihan. Tempatkan diri saya dan juga saudara dalam sebuah perselisihan. Orang yang lemah lembut, dia nggak ngerasa dirinya paling benar. Orang yang lemah lembut, dia nggak ngerasa mesti bela dirinya. Dia juga nggak perlu press conference. Kenapa? Karena kalau dia benar, dia nggak butuh perkubuan. Lu take my side, oke? Dia nggak perlu ngomong, dia cerita ke sini supaya ini berkubu, supaya ini berkubu. Dia nggak perlu lagi diperkuat dengan kebenaran karena dia memang sudah benar. Orang-orang yang menghadapi perselisihan, dia tidak hanya berani untuk minta maaf duluan mungkin. Ini sudah. Dan saya mau kasih tahu lagi, kalau misalnya kita minta maaf tapi masih ada kata tapi, atau tadi memaafkan tapi masih ada kata soalnya, mendingan gak usah minta maaf. Karena kalau udah ngomong oke aku memaafkanmu, udah titik aja, gak usah pakai tapi. Nah itu orang yang lembut, itu orang yang memiliki guru. Itu saudara ya. Nah saya mau tutup dengan ini. Saudara mau maafin siapapun itu sekarang ya, gak usah hitung-hitungan. Kenapa? Karena semuanya punya nilainya masing-masing. Orang pertama yang minta maaf itu orang yang terkuat, saudara. Itu ada nilainya.
Orang yang pertama memaafkan itu orang yang paling berani yang tadi. Orang pertama yang mengampuni itu ada nilainya juga karena dia adalah orang yang paling kuat. Dan orang pertama yang bisa melupakannya itu orang yang berbahagia, paling bahagia saudara. Itu juga ada nilainya. Apapun kondisinya kita hari ini, lepasin pengampunan, terima pengampunan, lupain, ada nilainya saudara. Nah itu gak bisa terjadi. Saya mau tutup. Kenapa saya bilang saudara dan saya hari ini kita punya kekuatan sebetulnya untuk melakukannya. Kenapa? Ada ilustrasi cerita, ini lucu ceritanya. Mungkin ada yang pernah dengar. Pernah dengar nggak cerita keluarga korban? Kalau terjadi kecelakaan ya di jalanan ditutup pasti kan ya, ditutup ada garis polisi, kemudian ditutup dengan satuan keamanan ya kan, pasti ditutup. Gak ada yang bisa tembus. Ada cerita waktu itu gitu kan, saking keponya ini orang, dia jalan ke situ, dia bilang sama semua orang, dia teriak-teriak, keluarga korban. Pernah dengar ceritanya? Dia teriak gitu, keluarga korban. Itu jalanan dibuka loh saudara, karena dia ngaku keluarga korban. Begitu dia sampai di depan, saudara tahu siapa yang tergilas? Siapa korbannya? Babi saudara. Tapi ini orang dia bisa tembus saudara. Nah hari ini saya mau tanya ya, kenapa kita disuruh serupa dan segambar dengan Kristus? Siapa korban hidup buat saya dan juga saudara hari ini? Siapa yang berkorban buat hidup saya dan juga saudara hari ini? Yesus. Kalau dunia ini banyak garis-garis dunia yang seolah tertutup, dijaga oleh banyak hal. Satu-satunya cara itu apa saudara? Saudara teriak, saudara ngaku, saudara sampaikan identitas saudara. Keluarga korban. Dunia ini akan buka buatnya. Keluarga korban. Itu cara dengan apa? Tunjukin identitas kita. Di Bekasi, Tuhan berkati, itu keluarga korban. Di Alkitab itu dicatat, Tuhan Yesus itu adalah anak sulung, bukan anak tunggal. Berarti saya dan juga saudara itu adalah keluarga korban. Hari ini nyatakan, sampaikan itu saudara. Setiap hari, sampaikan itu. Tapi yang paling penting, kita harus ngerti. Untuk bisa ngaku keluarga korban, saudara harus serupa dan segambar, harus mirip. Jangan si Tamara ini dengan kelakuan yang kayak babi, kita keluar saya ngomong keluarga korban, gak mirip sama Tuhan Yesus. Pastikan kita hari ini tuh mirip saudara. Maka dunia ini itu akan terbuka buat kita secara aktif, natural dan juga sehari-hari. Selamat memberkati Bekasi, Tuhan Yesus. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami mau tangkap satu lagi kebenaran firman Tuhan dengan cara yang paling praktis dan juga sederhana, tapi real dan konkret ya Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang percaya, hari ini di Bekasi, kami mau ambil langkah iman. Kami mau jadi orang Kristen yang jauh lebih sibuk dari kemarin Tuhan. Kami akan membiarkan porsi kekristenan kami disentuh dan dinikmati oleh lebih banyak orang Tuhan. Dari tanah di tempat kami berdiri ya Bapak, kami mau lebih aktif. Kami mau bangun ketahanan nasional ya Tuhan dari tempat kami Tuhan, dari rumah kami, dari kompleks kami, dari gereja ini Tuhan. Kami mau rebut jiwa-jiwa yang ada di luar sana ya Tuhan, memenuhi gereja ini ya Bapak. Dekatkan kami dengan semua jiwa-jiwa yang hendak Kau tuai, semua jiwa-jiwa terhilang Tuhan yang hari ini ada di sini ya Bapak. Beri kami keberanian ya Tuhan untuk membuka mulut kami Tuhan, memberkati, mengasihi, mengampuni tanpa pilih-pilih di daerah ini ya Bapak. Aku selesai Tuhan dengan firman ini, tapi aku tahu Engkau baru mulai ya Bapak, bersenang-senang kembali bersama dengan semua yang ada di sini, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan ketika Engkau bekerja di hal-hal sepele di dalam hidup kami Tuhan, mengatur segala sesuatu yang sifatnya perintilan ya Tuhan, tidak terlalu prinsip. Kami lebih dari percaya bahwa Tuhan sudah berada di depan, Engkau berperang buat perkara kami yang jauh lebih besar. Engkau Allah yang berjanji tetap sama, dahulu, sekarang dan selamanya. Engkau beracara, berdaulat di hidup kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa doa kami ini ya Tuhan kepada Allah yang sungguh sangat kami percaya, Allah yang memegang setiap perkara. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Evangelis Tamara Geraldine Tarakota. Tuhan Yesus berkati pelayanan apapun yang